Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jangan lupa untuk bahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan pembelajaran IPS dengan materi faktor dan gejala modernisasi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama. Perkembangan teknologi yang semakin maju telah mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dahulu, orang memasak menggunakan peralatan dapur tradisional. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peralatan dapur tradisional mulai ditinggalkan dan digantikan dengan peralatan dapur yang modern. Hal ini dikarenakan peralatan dapur yang modern lebih praktis digunakan untuk memasak daripada peralatan dapur tradisional. Perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang modern dinamakan modernisasi. Tujuan dari modernisasi adalah mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suatu proses perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini berarti kehidupan manusia akan berubah seiring waktu mengikuti perkembangan, kemajuan zaman, serta kebutuhan manusia. Modernisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi. Modernisasi dapat terjadi jika ada suatu dorongan. Apa saja faktor pendorong modernisasi? Di antaranya, 1. Adanya hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan yang lebih maju. 3. Menghargai hasil karya orang lain. 4. Keterbukaan masyarakat dalam berbagai bidang. 5. Pola pikir yang selalu berpikir maju. Berikut ini gejala-gejala modernisasi. Di bidang budaya, ditandai semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Di bidang politik, ditandai semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, muncul negara baru merdeka, tumbuhnya negara demokrasi, lahirnya lembaga politik, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Di bidang ekonomi, ditandai semakin beragamnya kebutuhan hidup manusia akan barang dan jasa, sehingga memunculkan keadaan untuk dapat memproduksi barang
melalui sektor industri. Di bidang sosial, ditandai dengan semakin banyak kelompok sosial dalam masyarakat. Di bidang ilmu pengetahuan teknologi, ditandai dengan adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang iptek yang memudahkan manusia. Modernisasi membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam alat transportasi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama merupakan gambar mobil zaman dahulu. Kemudian, lambat laun, mobil tersebut berkembang hingga menjadi mobil yang lebih bagus dan lebih modern. Tahukah kalian, modernisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini dampak positif perkembangan alat transportasi. 1. Mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. 2. Membantu pendistribusian berbagai jenis barang. 3. Mempermudah akses pariwisata. 4. Munculnya usaha dalam berbagai bidang transportasi. 5. Perjalanan yang dilakukan dapat menghemat waktu dan energi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Dahulu, orang Indonesia yang akan naik haji harus menaiki kapal laut, sehingga butuh waktu kurang lebih 6 bulan untuk sampai ke Mekah. Dengan ditemukan pesawat terbang, jamaah calon haji lebih cepat sampai ke Mekah, hanya sekitar 9 jam. Hal ini berarti perkembangan alat transportasi dapat mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Gambar berikutnya. Dahulu, orang menggunakan gerobak untuk melakukan distribusi barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sekarang, orang lebih mudah dalam melakukan distribusi barang dengan adanya truk. Perkembangan alat transportasi juga mempermudah akses pariwisata. Dengan ditemukan bus, orang lebih mudah dalam melakukan wisata ke luar kota. Selain itu, perkembangan alat transportasi juga memunculkan usaha dalam berbagai bidang transportasi, seperti Gojek, Grab, maskapai penerbangan, dan lain sebagainya. Jika ingin bepergian ke luar daerah, kita bisa menggunakan kereta api. Mengendarai kereta api lebih menghemat waktu dan energi daripada menggunakan sepeda motor. Selain menimbulkan dampak positif, perkembangan alat transportasi juga menimbulkan dampak negatif. Apa saja dampak negatif dari perkembangan alat transportasi? Di antaranya, polusi udara yang muncul sebagai akibat penggunaan bahan bakar pada kendaraan. 2. Munculnya kemacetan di perkotaan. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, bus terlihat mengeluarkan asap pekat berwarna hitam dari lubang pembuangan.
sebagai akibat dari penggunaan bahan bakar pada kendaraan tersebut. Asap hitam tersebut menyebabkan polusi udara yang bisa mengganggu pernafasan manusia. Selain mencemari udara, perkembangan alat transportasi juga mengakibatkan kemacetan di perkotaan. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat bahwa terjadi kemacetan di jalan tersebut. Sudah pernahkah kalian mengalami kemacetan di perjalanan? Tentu sangat tidak mengasihkan, bukan? Yeay, alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.